Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ririn Sanusi Channel. Nah, kali ini saya akan berbagi mengenai banyak tips yaitu yang akan Bapak Ibu hadapi sebelum melakukan simulasi mengajar. Nah, sebelum Bapak Ibu mengetahui langkah-langkah apa dan tips-tips apa yang akan saya berikan dan akan saya berbagi kepada teman-teman semua. Nah, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe untuk mengetahui perkembangan informasi-informasi terbaru seputar perekrutan program guru penggerak. Nah, silakan teman-teman, silakan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi mengenai hal-hal apa saja yang akan kita persiapkan sebelum simulasi mengajar. Nah, tentunya sebelum simulasi mengajar, teman-teman semua harus menyiapkan pertama sekali yaitu ruangan yang kondusif. Siapkan ruangan yang kondusif, yang tidak berisik, yang adem, yang bisa kita untuk konsentrasi dalam melakukan simulasi mengajar. Yang kedua, Bapak Ibu semua tentunya sebelum simulasi mengajar, Bapak Ibu semua tentunya harus menyiapkan sebuah RPP ya Bapak Ibu. RPP daring yang Bapak Ibu siapkan itu hanya 10 menit dan pastikan seluruh kegiatan yang Bapak Ibu lakukan, baik di kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup, semuanya masuk dalam waktu 10 menit itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah kita menyiapkan RPP, tentunya bahan-bahan faktor pendukung lainnya harus Bapak Ibu siapkan. Yang pertama, infokus, bisa pakai kamera, bisa pakai bahan ajar, bisa pakai cerita atau gambar. Kemudian apalagi yang harus Bapak Ibu siapkan? Nah, spidol jangan lupa. Intinya Bapak Ibu kalau mau menulis nantinya harus memakai spidol. Nah, jangan lupa ya Bapak Ibu. Kemudian ada lagi, sediakan alat pengeras suara agar suara kita saat simulasi itu terdengar jelas oleh kedua asesor kita. Karena nanti kedua asesor kita akan menilai bagaimana pengerasan suara. Nanti apabila suara kita bagus, penampilan kita bagus, tapi sama asesor tidak terdengar. Nah, itu akan mengurangi nilai kita dalam simulasi mengajar nantinya Bapak Ibu. Kemudian ada tipsnya lagi yaitu sediakan laptop atau handphone yang kondisinya stabil, baterainya stabil, kameranya bersih, agar kita bisa terlihat secara jelas sama kedua asesor kita. Nah, ada lagi tipsnya teman-teman. Kemudian ambil posisi dan taruh kamera kita posisinya di mana bisa mengambil seluruh kondisi badan kita jelas. Nah, otomatis apabila kameranya sudah tertata dengan maksimal, penampilan kita tentu akan maksimal nantinya Bapak Ibu. Kemudian setelah semuanya Bapak Ibu persiapkan, cobalah Bapak Ibu melakukan testimoni atau testing cara mengajar sebelum waktunya atau jadwal asesor muncul dan melakukan simulasi kepada kita. Bapak Ibu harus bisa menghilangkan grogi dengan percobaan simulasi sebelum asesor mulai menilai kita nantinya. Nah, setelah Bapak Ibu tidak grogi, nanti Bapak Ibu akan bisa tampil dengan maksimal, menguasai materi. Nah, itu tips yang paling bagus kalau buat saya Bapak Ibu. Kemudian dalam tahap simulasi nantinya Bapak Ibu, siapkan tim keeper. Nah, tim keeper di depan kita bisa minta bantuan sama teman kita depan kita, siapkan tim keepernya. Nanti kalau waktunya misal di pembukaan udah, misalnya berapa menit Bapak Ibu siapkan untuk pembukaan. Kemudian nanti tim keepernya langsung memberi aba-aba. Nah, bisa diwaktukan 3 menit, 5 menit, nah, tinggal 2 menit lagi. Itu kan membuat kita jadi tahu waktunya bagaimana. Jadi persiapan kita itu memang harus maksimal, semaksimal mungkin Bapak Ibu. Nah, ada lagi tips yang unik dan menarik lainnya. Kemudian jangan lupa nanti setelah selesai praktek simulasi, Bapak Ibu menyiapkan KTP Bapak Ibu terlebih dahulu. Nah,
sebelum masuk jadwalnya, sebelum masuk jadwal simulasi, Bapak Ibu siapkan KTP, langsung duduk di tempat yang sudah Bapak Ibu sediakan, di depan laptop atau handphone Bapak Ibu, siapkan KTP. Kemudian Bapak Ibu bisa masuk atau login melalui Google, melalui SIM PKB. Nah, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu login dan waktunya sudah mulai untuk proses simulasi. Nah, nanti ada tips-tips lagi dalam mengajar Bapak Ibu itu. Dalam pendahuluan Bapak Ibu itu, Bapak Ibu harus mengasih semangat awal bagi anak-anak. Lihatkan perhatian Bapak Ibu kepada anak-anak, tanya bagaimana motivasinya. Bisa Bapak Ibu kasih pantun yang menarik. Nah, salah satu contohnya akan saya contohkan sebelum mengajar. Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Apa semuanya masih semangat untuk mengajar? Apa semuanya masih sehat? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, dengarkan pantun Ibu. Jalan-jalan ke pinggir kali, jangan lupa pancing ikan teri. Jika ingin berprestasi, yuk belajar pagi ini. Nah, semua itu bisa Bapak Ibu lakukan untuk menambah apresiasi dan semangat siswa kita dalam menjalankan proses belajar mengajar. Itu sedikit triks di awal mengenai pendahuluan. Nah, kita masuk ke kegiatan inti ya Bapak Ibu. Pada kegiatan inti atau kolaborasi nantinya dengan anak didik kita, misalnya kalau Bapak Ibu tidak melakukan tidak melakukan presentasi, bisa dengan hanya menyuruh siswa membuat atau mengerjakan LKPD atau lembar kerja siswa. Bapak Ibu bisa kasih LKPD tersebut. Tapi sebelum menerangkan materi kepada anak didik kita, berilah kesempatan atau instruksi tanya jawab kepada anak didik kita untuk melakukan adanya kolaborasi antara guru dengan siswa, adanya sharing materi. Nah, itu kan termasuk nanti ada penilaian kepada penampilan kita dalam simulasinya Bapak Ibu. Nah, oke. Kemudian pada bagian akhir nantinya, setelah Bapak Ibu melakukan simulasi, jangan lupa Bapak Ibu kasih refleksi atau kasih soal atau kasih pertanyaan untuk menggugah materi apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan selama 10 menit. Bapak Ibu bisa bilang, hal apa yang sudah kita pelajari pada hari ini anak-anak? Jika Bapak Ibu tidak mempunyai soal, kemudian refleksikan bagaimana pembelajaran kita hari ini. Nah, bagaimana untuk pertemuan berikutnya? Apa anak-anak Ibu suka dengan pembelajaran hari ini? Nah, itu bisa Bapak Ibu lakukan pada sesi penutup untuk menambah rasa kedekatan kita kepada anak kita, rasa akrab kita, rasa kekeluargaan kita. Nah, itu bisa Bapak Ibu perlihatkan dalam simulasi mengajar nantinya dan dalam penutup. Nah, setelah waktu 10 menit habis dan asesor memberitahu kepada kita, Ibu, waktunya sudah habis. Nah, silakan hentikan segala sesuatu yang berhubungan dengan mengajar. Bapak Ibu tidak boleh lagi melakukan simulasi mengajar Bapak Ibu. Nah, jadi hentikan semua, silakan duduk manis, silakan menghadap asesor. Nah, setelah simulasi mengajar akan ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari asesor kita Bapak Ibu. Itu adalah pengalaman yang saya alami. Nah, pertanyaan-pertanyaan dari asesor yang pertama yaitu misalnya dia bertanya kepada kita, coba Ibu jelaskan apa kekurangan Ibu saat melakukan simulasi tadi Bu Ririn. Misalnya saya akan menjawab, mungkin saya, kalau ada kekurangan kita bilang, kalau tidak ada ya bilang tidak ada. Di sini prosesnya jujur dan natural ya Bapak Ibu. Bapak Ibu harus konsentrasi, jujur dan natural, jangan grogi. Jadi kalau pada saat saya melakukan simulasi, saya bilang apa kekurangan Ibu saat mengajar. Pada waktu itu saya sedikit mungkin agak cepat penyampaian saya. Nah, itu yang saya jawab, tapi itu real dan murni apa yang
real dan murni apa yang saya lakukan Bapak Ibu. Kemudian apa kelebihan saya? Apa kelebihan Bu Ririn dalam mengajar? Kita harus jawab dengan real. Apa yang menurut kita penampilan kita yang real? Saya jawab, saya sudah melakukan simulasi dengan percaya diri. Saya sudah bisa membawa anak didik saya untuk melakukan kolaborasi, menumbuhkan semangatnya. Saya sudah bisa memberikan media pembelajaran yang tepat bagi anak saya. Itu yang saya jawab. Jadi saya bisa mengeluarkan spirit saya dalam mengajar kepada anak-anak didik saya. Itu kelebihan yang saya miliki pada saat saya melakukan wawancara setelah proses simulasi. Nah, ada lagi Bapak Ibu. Kemudian bagaimana cara Anda atau sebagai guru melakukan remedial kepada siswa kita yang tidak tuntas atau tidak memenuhi KKM Bapak Ibu. Nah, pada waktu itu cara saya akan melakukan remedial dengan memberikan kembali soal-soal yang lebih mudah mereka pahami agar ketuntasan maksimal bisa mereka capai, dan saya akan memberikan soal-soal yang mencakup materinya secara terperinci agar mereka bisa mudah mengetahuinya. Jadi tahap demi tahap dan hal-hal yang saya lakukan semuanya sudah tergambar secara jelas saat saya melakukan simulasi. Itu tergantung pada diri pribadi Bapak Ibu masing-masing, struktur atau program apa yang nantinya akan Bapak Ibu buat untuk melakukan simulasi, terstruktur, kolaborasi dengan teman, atur strategi. Itu hal yang pertama sekali yang harus kita lakukan, karena simulasi mengajar adalah hal yang pertama sekali akan kita lakukan sebagai guru Bapak Ibu. Tanpa adanya kepercayaan diri mengajar, tanpa adanya semangat atau spirit kita dalam mengajar, itu akan menjadi penilaian utama bagi kedua asesor kita nantinya dalam memberikan penilaian kepada kita. Karena program guru penggerak ini bukan program yang main-main. Ini adalah program yang luar biasa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, karena beliau ingin mencerdaskan anak didik kita untuk tahun-tahun berikutnya dengan melahirkan seluruh atau pendidik-pendidik atau bibit-bibit unggul untuk mencerdaskan anak bangsa nantinya. Jadi kita sebagai guru penggerak Bapak Ibu adalah sebuah transformasi pendidikan. Transformasi pendidikan yang dirancang khusus, yang dirancang ulet, teliti dan gigih, baik dalam media pembelajaran maupun dalam kecakapan bersosialisasi, maupun dalam cara kita mengambil keputusan kepada siswa kita, maupun cara kita nantinya menghadapi masalah menyelesaikan masalah kepada siswa kita. Bagaimana diri kita sebagai seorang pemimpin bisa menangani atau menguasai seluruh lingkungan sekolah agar sekolah kita bisa menjadi nyaman, kita bisa memerdekakan anak kita bisa memberikan sesuatu hal yang baik, hal yang menyenangkan kepada anak didik kita Bapak Ibu. Nah, itulah tips-tips yang ingin saya berikan kepada Bapak Ibu. Semoga tips-tips yang saya berikan kepada Bapak Ibu semuanya menjadi bermanfaat dan bisa Bapak Ibu gunakan untuk lulus seleksi program guru penggerak tahap 2 nantinya. Nah, di sini kuncinya Bapak Ibu harus selalu optimis, maju terus, pantang mundur, jangan putus asa. Jika Bapak Ibu memang pengen menjadi pemimpin pembelajaran yang bisa memerdekakan anak, yang memberdayakan anak, merubah pola pikir dan pola pikir kita sebagai guru, ayo kita bersama-sama saling bahu-membahu, saling bantu-membantu untuk menghadirkan perubahan bagi pendidikan kita
di Indonesia. Tentunya saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi. Salam guru penggerak, salam bergerak, tergerak dan menggerakkan. Salam Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada episode-episode berikutnya. Bye-bye.